Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikli Darsa Saputra, NIM M1A1 19001, Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan menjelaskan video simulasi praktikum tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian seri dan paralel, teorema superposisi, dan rangkaian RLC, yang mana akan dibahas pada video berikut ini. Baik, langsung saja kita lakukan percobaan pertama. Dengan langkah pertama adalah klik New Project. Tunggu sebentar. Lalu kita buat project baru dengan nama bab 1 hukum Ohm. Kita klik next saja, next lagi, next lagi, dan finish. Setelah itu kita buat project baru, dan ini adalah tampilan dari simulasi selanjutnya. Maka kita cari komponennya. Kita ketik saja VSolve. Ini adalah komponennya. Kita klik OK. Dan kita cari lagi yaitu resistor. Kita ketik saja res. Kita enter lagi. Dan akan seperti ini. Setelah itu selanjutnya kita rangkai komponen-komponennya agar menjadi satu. Pertama yaitu VSolve. Kita klik, letakkan di sini. Yang kedua yaitu resistor. Kita klik resistornya dan klik lagi. Kita letak di sini. Kita klik. Lalu kita ke mode untuk mencari alat ukur. Ini kita gunakan DC voltmeter dan DC ammeter. Kita klik DC voltmeter. Kita letakkan di sini. Dan DC ammeter kita letakkan di sini. Letakkan sejajar dengan resistor agar kita dapat merangkainya. Langsung saja kita sambung-sambungkan. Kita sambung hingga menjadi satu. Kita tidak lupa kita ubah ini. Kita klik 2 kali. Dan display ring-nya kita ubah menjadi miliampere. Kita klik OK. Sudah. Kita tes run. Hidup. Dan berjalan. Langsung saja kita masukkan besar tegangan, kita ubah sesuai tabel. Di sini besar tegangan yang diminta yaitu 2 volt. Klik 2 kali. Kita rubah menjadi 2 volt. Klik OK. Dan resistornya diminta di sini 10 kilo ohm.
Di sini sudah 10 kilo ohm atau 10K. Agar lebih mudah, kita buat saja lagi satu rangkaiannya. Kita buat saja lagi rangkaian yang sama. Kita juga menggunakan DC voltmeter di sini dan DC ammeter sini. Kita geser sedikit karena terlalu dekat. Cukup mudah untuk menggesernya, tinggal kita blok saja dan kita sambungkan. Tidak lupa kita ubah di sini, klik 2 kali. Display range-nya kita ubah ke miliampere. Klik OK dan sudah berubah. Ini kita klik 2 kali karena di tabel diminta 2 volt. Kita rubah menjadi 2 volt. Enter. Dan ini untuk besar arus yang 10K atau 10 kilo ohm. Yang ini untuk besar arus yang 1 kilo ohm. Kita klik 2 kali untuk merubahnya menjadi 1K atau 1 kilo ohm. Langsung kita tes saja atau kita run. Di sini tertera angka mana dengan besar tegangan 2 volt, maka besar arus yang dihasilkan adalah 2,00 untuk resistor yang 1K dan 0,20 untuk resistor yang 10K dan 2,00. Ini sama. Dan kita lanjut ke tegangan yang kedua. Kita hentikan dulu. Kita lanjut ke 4 volt. Setelah kita ubah menjadi 4 volt, kita run lagi. Maka di sini arusnya adalah 4 volt, sama arusnya juga 4 volt. Tetapi di sini hambatannya yang resistor 1K hambatannya 4,00, yang resistor 10K hambatannya 0,40. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu 6 volt. 6 volt. Dan yang ini juga 6 volt. Kita run lagi. Di sini juga arusnya 6 volt, sama 6 volt. Hambatannya 6,00 untuk resistor 1K, 0,60 untuk resistor 10K. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu 8 volt.
Kita run lagi, dan di sini juga sama. Kita lanjut ke yang 10 volt. Di sini harusnya 10 volt dan hambatannya 10,0 untuk resistor 1K. Sama juga di sini hambatannya adalah 1,00 untuk resistor 10K. Mungkin hanya itu penjelasan dari percobaan pertama. Nanti kita lanjut ke percobaan kedua. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke praktikum yang kedua. Dengan langkah pertama yaitu klik new project. Kita buat project baru dengan nama bab 2 hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Kita klik saja next, next lagi, dan finish. Selanjutnya kita cari komponennya dengan mengklik huruf P ini. Kita ketik saja V-short. Kita klik yang ini, V-short, receive voltage source. Kita klik OK. Kita lanjut mencari resistor. Kita ketik saja res, lalu kita enter, dan enter lagi. Maka kita sudah mendapatkan resistornya. Setelah itu kita rangkai resistor 1, dua, resistor 3, resistor 4 di sini. Kita geser sedikit. Dan resistor 5. Kita putar. Kita sambungkan. Sebelum kita sambungkan, kita ke mode alat ukur. Kita gunakan DC ammeter. Di sini kita letakkan di sini, letakkan di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini juga kita, karena ini terlalu dempet, kita geser lagi ke atas. Udah, resistornya kita turunkan sedikit. Ini juga kita turunkan sedikit.
Selanjutnya kita gunakan DC voltmeter. Kita letakkan di situ, kita putar, kebalik, putar lagi, putar lagi, udah, itu baru benar. Kita letakkan lagi di sini, kita putar lagi, dan di sini kita putar lagi, dan di sini juga kita putar. Ini kebalik. Kita klik kanan untuk memutarnya. Setelah itu kita tinggal kita sambung-sambungkan saja antara komponen yang satu dan komponen yang lainnya. Dalam proses menyambungkan ini cukup mudah, tinggal kita klik-klik saja dan tarik hingga dia tersambung. Selanjutnya kita sambungkan yang ini, DC voltmeter ke resistor. Sambung lagi, sambung. Dan ini juga kita sambung. Ini kita sambung juga. Oke. Setelah selesai menyambungkan semua, kita ubah voltnya menjadi 12 volt. 12 volt. Sini kita yang resistor yang R1-nya kita ubah menjadi 1 kilo ohm. Yang resistor R2-nya 330, kita ubah menjadi 330. Yang R3-nya kita ubah menjadi 470. R4-nya kita ubah menjadi 680. Dan yang terakhir R5 menjadi 2 kilo ohm. Di sini kedua kali kita ubah menjadi ke miliampere semuanya. Untuk yang DC ammeter kita ubah ke miliampere untuk display ringnya.
semuanya menjadi miliampere. Langsung kita run saja untuk melihat hasilnya seperti apa. Di sini, di sini ini terbalik, maka karena dia terbalik, maka hasilnya menjadi minus. Kita rubah terlebih dahulu. Untuk merubahnya dengan cara kita klik saja jalurnya untuk menghapus. Kita balik. Ini juga kita hapus jalurnya. Kita balik. Kita hapus juga jalurnya. Setelah kita balik, kita sambungkan lagi apakah sudah benar. Jika sudah benar, maka hasilnya akan menjadi positif. Tetapi jika masih salah, maka hasilnya tetap negatif. Oke. Ini kita sambungkan lagi. Di sini kita ubah juga menjadi satunya untuk display ranknya miliampere. Oke. Ini juga miliampere. Oke. Langsung saja kita coba atau kita run lagi. Nah, di sini sudah kita mendapatkan hasilnya. Baik, kita run saja lagi dan maka hasilnya ini bisa kita lihat besar. Bisa dilihat tegangan 12 volt. Ini adalah hasilnya. Mungkin segitu saja percobaan dua ini. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu rangkaian seri dan paralel. Langkah pertama yaitu kita klik new project. Kita beri nama percobaan kali ini dengan nama bab 3 seri paralel.
kita next saja, next lagi hingga finish. Setelah selesai membuat project barunya, kita langsung saja kita cari komponennya. Yang pertama yaitu kita cari vSource. Enter lagi. Lanjut kita cari kembali resistor. Kita klik saja res, lalu kita enter dan enter lagi. Setelah komponen yang kita cari sudah dapat, maka kita lanjut untuk merangkai rangkaiannya. Yang pertama yaitu rangkaian serinya. Kita menggunakan visor, lanjut ke resistor. Di sini kita akan menggunakan 4 resistor. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita ke mode pengukuran atau instrumen ini. Kita menggunakan DC ammeter. Kita letakkan di sini. Di sini juga untuk mengetahui besar arus yang mengalir. Di sini juga. Dan yang terakhir di sini. Kita juga menggunakan DC voltmeter untuk mengetahui VR-nya. Kita letakkan saja di sini. Ini untuk VR1, ini untuk VR2, ini untuk VR3, dan ini untuk VR4. Langsung saja kita sambung tiap komponen-komponennya. Sebelum kita run, kita ubah dulu. Di sini menjadi sini kita ubah menjadi miliampere. Ini juga
kita ubah semuanya menjadi miliampere. Mengubahnya cukup mudah, yaitu dengan cara mengklik 2 kali lalu kita pilih display range. Kita klik dan pilih di sini pilihannya yaitu miliampere. Kita klik OK. Sebelum kita run, kita ubah dulu menjadi 2 volt sesuai yang diminta, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita coba dulu yang 2. Di sini kita ubah dulu resistornya. Untuk resistor yang pertama yaitu 330. Yang kedua 1 kilo ohm. Kita satukan. Yang ketiga yaitu 100. Dan yang keempat itu 680. Langsung saja kita tes. Untuk kita run. Perbesar agar lebih mudah untuk melihatnya. Di sini sepertinya ini kebalik karena nilainya minus. Kita ubah dulu. Kita ubah, kita sambungkan lagi. Dan kita run lagi. Maka hasilnya akan positif. Kita lanjut untuk rangkaian paralelnya. Sini kita kecilkan sedikit, kita kecilkan ukurannya karena terlalu besar. Lalu kita geser. Kita lanjut membuat rangkaian paralelnya. Yang pertama yaitu visor. Kedua itu resistor. Resistor 5, 6.
lanjut yaitu ke DC ammeter. Kita letakkan di sini satu, kebalik. Bukan, salah, kita hapus karena ini DC voltmeter. Kita menggunakan DC ammeter terlebih dahulu. Dan kita letakkan juga di sini dan di sini. Lanjut ke DC voltmeter, kita letakkan di sini. Ini letaknya salah, kita hapus dulu. Kita gunakan lagi DC ammeter, kita letakkan di sini. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita geser karena tidak sejajar. Ini kita pindahkan ke bawah sedikit biar lebih mudah dan tidak terlalu sempit. Sini sebelum kita sambung, kita balik dulu karena sini negatif, sini positif, dan maka hasilnya akan menjadi negatif nantinya jika tidak dibalik. Kita lanjut menambahkan DC voltmeter. Kita letakkan di sini. Kita sambung dan di sini. Oke. Sebelum kita run, kita ubah dulu besaran Q2-nya menjadi 2 volt. Dan resistornya kita ubah resistor yang 6 kita ubah menjadi 470. Yang R5 kita ubah menjadi 80. Bentar. Sebelum kita run lagi, kita ubah satuannya menjadi miliampere. Ini juga menjadi miliampere. Display rank-nya ini juga menjadi miliampere. Dan yang terakhir yang ini kita ubah menjadi miliampere. Setelah kita rubah semuanya, langsung saja kita run. Ini untuk masing-masing 12 volt. 12 volt juga. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Kita run.
Maka pada rangkaian seri bisa kita lihat VR1-nya yaitu 0,31, VR2 0,95, dan VR3 0,9, VR4 0,4. Dan ini pada rangkaian paralel. Dan kita hentikan dulu, kita ubah menjadi 4 volt. Begitu juga dengan rangkaian serinya menjadi 4 volt. Kita run saja, hasilnya bisa dilihat. Kita lanjut ke 6 volt. 6 volt. Begitu juga dengan paralel. 6 volt juga. Kita run. Hasilnya kita lanjut ke 8 volt. Kita run lagi. Hasilnya dapat dilihat. Dan kita lanjut ke yang terakhir, yaitu 10 volt. Sebelum kita mengubah, kita hentikan dulu. Karena jika tidak dihentikan, kita tidak akan bisa untuk mengubah apapun dari rangkaian tersebut. Kita run. Bisa dilihat nilai-nilainya. Mungkin cukup sekian dari percobaan ketiga, yaitu rangkaian seri dan paralel. Sekian saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke percobaan keempat, yaitu teorema superposisi. Langkah pertama yaitu kita klik new project. Kita beri nama percobaan kali ini dengan nama bab 4, teorema superposisi.
superposisi. Kita klik next lagi hingga finish. Setelah itu kita cari komponennya, kita cari visor, kita klik lalu oke. Lanjut kita cari resistor, kita ketik saja res, kita enter lagi. Setelah kita mendapatkan komponennya, lanjut kita merangkai rangkaiannya. Pertama yaitu resistor, kita letakkan di sini. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, 4, dan 5. Kita putar. Dan visor kita letakkan di sini. Kita putar. Lalu kita tambahkan dengan alat ukur yaitu DC ammeter. Kita letakkan di sini. Kita geser karena jaraknya terlalu dekat. Juga kita geser. Kita tambahkan juga di sini DC ammeter. Kita balik. Lalu di sini juga kita letakkan DC ammeter. Kita putar. Setelah itu kita sambungkan saja setiap komponen-komponennya. Kita tambahkan dengan DC voltmeter untuk mengetahui VR1 hingga VR5-nya. Kita letakkan saja di sini. Kita putar. Lalu kita sambungkan saja. Di sini juga kita letakkan untuk mengetahui VR2-nya. Kita balik karena di sini
akan menjadi positif nantinya. Kita hapus dulu. Kelupaan tadi kita tambahkan lagi visornya. Kita balik, kita putar, lalu sambungkan. Lalu di sini juga di R3 juga kita tambahkan DC voltmeter. Langsung saja kita sambung. Dan di sini juga kita letakkan DC voltmeter untuk mengetahui VR4-nya. Kita putar. Oke. Lalu kita sambungkan. Dan yang terakhir kita letakkan di sini. Dan kita sambungkan. Oke. Setelah selesai kita menyambungkan semua komponen-komponennya, kita ubah dulu yang DC ammeter, kita ubah display range-nya menjadi miliampere. Untuk semua DC ammeter kita ubah display range-nya menjadi miliampere. Setelah itu kita ubah juga hambatan dari setiap resistornya, yang mana resistor 1 atau R1-nya yaitu 1 kilo ohm, R2-nya yaitu 470 R, yang R3-nya 2 kilo ohm, yang R4-nya 330 R, R5-nya 680 R, 180 R. Pertama kita ubah dulu ini menjadi 0 volt untuk percobaan yang pertama. Kedua-duanya kita ubah menjadi 0 volt. Setelah selesai mengubahnya, agar lebih mudah untuk melihatnya. Oke, sudah pas. Langsung saja kita run. Karena di sini sumbernya 0 semua, maka tidak ada arus yang mengalir atau semuanya 0. Kita lanjut. Yang pertama yaitu kita rubah dulu yang V1. V1-nya kita sesuai perintah yang di buku atau di modul. Percobaan yang pertama yaitu
Yang kita ini kita ubah dulu menjadi V1 dan ini adalah V2. Yang V1 kita ubah menjadi 10 volt. 10 volt. Nah, setelah kita ubah, kita run. Maka ini adalah hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kita lanjut ke yang percobaan yang kedua, yaitu maksud saya percobaan yang ketiga. Kita ubah menjadi 12 volt. Yang untuk V2. V1 kita kembalikan ke 0 volt. 0 volt. Dan yang V2 kita ubah menjadi 12 volt. Setelah kita ubah, kita run, maka hasilnya menjadi seperti ini. Bisa kita lihat hasilnya. Dan coba setelah itu kita coba untuk kedua-duanya kita beri tegangan, kita ini kita jadikan 10 volt agar menjadi dua sumber arus. Apa yang akan terjadi? Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat angka-angkanya. Mungkin sekian dari percobaan 4, percobaan teorema superposisi. Saya ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke percobaan yang kelima, yaitu rangkaian RLC. Bab 5, yaitu rangkaian RLC. Yang mana langkah pertama, yaitu kita klik saja seperti biasa untuk membuat rangkaiannya. Pertama kita klik new project, kita beri nama percobaan kali ini dengan nama bab 5 rangkaian RLC. Kita beri nama saja bab 5 rangkaian resistif. Rangkaian resistif. Kita klik next lagi hingga selesai. Tampilannya seperti ini. Lanjut kita cari komponennya. Yang pertama yaitu kita cari resistor. Kita ketik saja res, lalu kita enter, maka ketemu resistornya. Yang kedua yaitu kapasitor, kita ketik saja CAP, lalu kita enter saja, enter lagi, maka ketemu kapasitornya. Lalu kita cari yang terakhir yaitu induktor. Di sini induktor itu kita ketik saja 12 10 strip 101 101K. Ini adalah induktornya yang akan kita gunakan.
Setelah kita selesai mencari komponen-komponennya, langsung saja kita rangkai. Yang pertama yaitu kita gunakan signal generator atau generator signal. Kita klik, lalu kita tekan di sini. Lalu di sini pada percobaan kelima ini kita tidak menggunakan DC, melainkan kita menggunakan AC. Yang pertama kita gunakan AC voltmeter, kita letakkan di sini, dan AC ammeter, kita letakkan saja di sini. Lalu kembali ke komponen, kita gunakan resistor. Kita putar. Setelah selesai, kita sambungkan saja setiap komponen-komponennya. Kita sambung-sambung saja. Setelah itu, ini kita geser sedikit, soalnya kurang ke tengah. Setelah itu kita tambah dengan osiloskop yang ini. Osiloskop. Kita sambung ke sini. Setelah kita selesai merangkainya, kita ubah dulu nilai-nilainya. Di sini kita ubah display range-nya menjadi miliampere. Oke, sudah. Lalu ini resistornya karena di buku panduan diminta untuk 100 ohm, maka kita ubah menjadi 100. Setelah selesai merubahnya, kita run saja, maka akan timbul PMS signal generator dan digital osiloskopnya. Kita sesuaikan dulu agar lebih mudah untuk dilihat. Kita geser. Biar lebih mudah kita untuk melihatnya. Kita geser lagi yang ini. Digital oscilloscope dan PSM signal generatornya. Oke, untuk mengetahui VPP-nya kita ubah dulu. Di sini kita atur generatornya menjadi yang pertama yaitu 200. Pas 200. Lalu kita atur yang di sini. Kita atur dulu. Baik, kita atur dulu untuk volt. Di sini range-nya kita gunakan 0,1 dan P per dip-nya kita gunakan 0,2 agar lebih mudah untuk membaca gelombangnya. Dan di sini temper dip-nya kita gunakan 1. Maka gelombangnya akan terlihat
dengan jelas. Kita sesuaikan, maka di sini kita akan bisa menentukan VPP-nya. Yang mana untuk menentukan VPP itu kita hitung dulu tinggi gelombang ini berapa kotak. Di sini kita bisa menghitung bahwa tinggi gelombang ini adalah 2 kotak. Nah, maka ini rumusnya yaitu tinggi gelombang ini dikali dengan ini V per dip-nya. Maka 2 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,4. Maka tinggi VPP-nya atau nilai VPP-nya adalah 0,4. Kalau nggak salah, kita kalkulator dulu takut salah. 0,2 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,4. Benar. Maka VPP-nya adalah 0,4. Kita lanjut ke di sini diminta untuk kita ubah frekuensinya menjadi 400. Kita ubah frekuensinya menjadi 400. 400. Oke, sudah pas 400. Bisa dilihat gelombangnya. Di sini kita tidak usah dirubah-rubah lagi karena cukup mudah untuk melihat gelombangnya. Dan dengan frekuensi 400 bisa kita tentukan VPP-nya. VPP-nya pun masih sama. Begitu juga jika kita naikkan ke menjadi 600. Maka VPP-nya pun masih sama. Di sini kita tidak akan merubah-rubah lagi karena cukup mudah untuk melihatnya. Dan kita di sini sepertinya tidak ada diminta untuk 600, yang diminta adalah 500. Oke, 500. VPP-nya pun nilai dari VPP-nya masih sama, yaitu 0,4. Kita naikkan lagi menjadi 800. Dan nilai VPP-nya pun masih sama, yaitu 0,4. Lanjut kita naikkan frekuensinya menjadi 1000. Oke, sudah 1000. Maka nilai VPP-nya pun masih sama, yaitu 0,4. Baik, kita lanjut ke cobaan selanjutnya yang diminta. Di sini kita tambahkan dengan kapasitor. Kita hapus dulu. Kita tambahkan kapasitor di sini. Kita sambung. Kapasitor kita sambungkan ke channel A dan keluaran dari resistor kita sambung ke channel B. Setelah kita sambung, kita lanjut. Maka setelah kita selesai sambungkan, langsung saja kita run. Akan timbul seperti ini.
kita atur dulu posisinya agar lebih enak untuk dilihat. Oke, oke, sudah terlihat. Di sini kita menggunakan frekuensi sebesar 250 untuk frekuensinya. Range-nya masih, levelnya juga masih. Untuk TPP-nya kita gunakan 0,5. Untuk T per dip-nya kita gunakan 0,5. Untuk channel A, V per dip-nya kita masih sama. Ini masih kita gunakan 0,2. Dan untuk yang channel B sama kita gunakan juga 0,2. Maka bisa dilihat bentuk gelombangnya. Di sini bisa kita lihat gelombangnya. Agar lebih mudah kita untuk membacanya, kita paskan dulu posisinya. Oke, udah pas. Lalu kita hitung kotaknya. Di sini kita hitung tinggi gelombangnya yaitu 1, 2. Di sini kisaran lebih setengah atau 2, kisaran 5, 2,5. Maka TPP-nya bisa kita hitung tinggi gelombang dikali dengan 0,2. Maka kita akan mendapatkan hasil dari VPP. Untuk menghitung VRMS-nya, kita menggunakan rumus yaitu setengah dikali VM per, tunggu sebentar, saya agak lupa rumusnya. Setelah saya cari-cari rumusnya yaitu VRMS setengah VM per akar 2 untuk mencari VRMS-nya. Itu akan dibahas pada laporan saya. Dan setelah itu kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Di sini kita hentikan dulu run-nya. Kita hapus. Di sini kapasitor kita ganti dengan induktor. Kita sambungkan saja. Di sini kita menggunakan 1 mikrohenry. Menggunakan satuan mikrohenry. Kita ubah menjadi M. Oke, setelah itu kita sambungkan. Setelah kita selesai merangkainya, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah terrun. Di sini akan terlihat gelombangnya. Sesuai di buku itu diminta T per dip-nya 1 dan V per dip-nya juga 1. Jika kita menggunakan ini, maka kita tidak akan sulit untuk membaca gelombangnya. Bukan tidak bisa, tapi akan sulit untuk membaca gelombangnya. Maka dari itu, di sini saya tetap menggunakan T per dip-nya 0,5 dan V per dip-nya 0,2 untuk channel A
Dan begitu juga Perdip untuk channel B. Maka di sini kita bisa melihat gelombangnya dengan jelas dan bisa kita tentukan dengan mudah gelombangnya. Kita paskan dulu di garis kan lebih mudah. Nah, bisa dilihat gelombangnya terus bergerak. Baik, mungkin sekian dari percobaan yang kelima. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video simulasi praktikum rangkaian listrik dan elektronika. Mungkin dalam video tersebut masih banyak kesalahan dalam hal penjelasan dan penyebutan kata-kata atau penyebutan lambang-lambang. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Dan jika ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.